Puji Tuhan, Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Bersyukur kita boleh kembali di dalam PA Online di minggu ketiga bulan November ini. Tidak terasa kita sudah berada di penghujung tahun dan begitu banyak firman Tuhan yang kita dengar. Kita bersyukur itu boleh membuat kita semakin mengerti kehendak Tuhan. Mari kita siapkan hati kita, mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa yang baik. Kami bersyukur untuk setiap kasih setia Tuhan, untuk penyertaan Tuhan yang begitu sempurna dalam hidup kami. Banyak hal kami lalui, tapi kami tahu Engkau tidak pernah meninggalkan kami sendirian. Kami percaya Tuhan, setiap hal ada dalam kontrolnya Tuhan, bahkan ada rencana Tuhan yang Tuhan mau nyatakan bagi setiap kami yang bergantung dan berharap kepadamu. Terima kasih Bapa, ajar kami untuk boleh semakin mengenal Kau lebih dalam lagi. Roh Kudus, berikan kami hikmat-Mu, pimpin kami kepada seluruh kebenaran-Mu, sehingga kami mengerti isi hati-Mu, dan kami mau melakukan firman Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami sambut kebenaran firman-Mu di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Bersyukur kalau hari ini kita melihat bahwa identitas istimewa yang Tuhan beri, yaitu umat kepunyaan Allah sendiri, ada dalam firman Tuhan di dalam 1 Petrus 2 ayat yang ke-9 dan ke-10. Seperti sebelumnya ya, kembali saya bacakan bagi kita semua. 1 Petrus pasal yang kedua, ayat yang ke-9 dan ke-10. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Kamu yang dahulu bukan umat Allah, tetapi yang sekarang telah menjadi umat-Nya, yang dahulu tidak dikasihani, tetapi yang sekarang telah beroleh belas kasihan. Iya, puji Tuhan. Nah, di sini umat kepunyaan Allah sendiri kita lihat memiliki beberapa makna gitu ya. Penggunaan katanya ini salah satunya adalah umat yang dimiliki untuk kepunyaan khusus. Nah, di poin pertama kita melihat umat berarti sekelompok orang yang diikat oleh hubungan khusus. Nah, diikat oleh hubungan khusus di sini memperlihatkan bagaimana kita memiliki hubungan khusus yang berharga di mata Tuhan sebagai umat kepunyaan Allah. Di sini Petrus mengacu pada perjanjian Sinai ya antara Allah dan bangsa Israel. Ini juga kita bahas ya dalam PA sebelumnya, yaitu dalam Keluaran pasal ke-19 ayat yang ke-5. Di situ Tuhan berkata, "Jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku dan berpegang pada perjanjian-Ku, maka kamu akan menjadi harta kesayangan-Ku sendiri dari antara segala bangsa, sebab Akulah yang empunya seluruh bumi." Nah, kita melihat di sini Tuhan menggunakan kata harta kesayangan. Nah, harta memiliki makna suatu harta pribadi yang sangat berharga. Nah, di sini mungkin ada dua kata ya, harta dan harta kesayangan. Nah, dua-duanya sama-sama adalah sesuatu yang sangat berharga. Tapi bedanya adalah kalau harta itu ada harta yang dekat dan ada harta yang jauh. Katakanlah misalkan kita punya tanah, ada harta yang berbentuk tanah, kemudian kita bangun rumah, kemudian kita tinggal di situ, atau kita punya tanah yang kita investasikan di tempat lain. Nah, itu sebagai harta yang jauh. Tetapi kalau yang namanya harta kesayangan, itu adalah harta yang dekat dengan pemiliknya. Nah, harta yang diberi perhatian khusus gitu ya. Misalkan kita punya motor kesayangan. Nah, motor itu pasti sering kita bersihkan, kita rawat gitu ya. Atau kita punya anak kesayangan atau cucu kesayangan. Dalam artian ini kita mungkin lebih sering bertemu dengan yang cucu yang ini, anak yang ini, yang lebih dekat dengan kita gitu. Nah, itu disebut dengan harta kesayangan. Kita bersyukur kalau Tuhan menyebut kita sebagai harta kesayangan. Tidak terbatas hanya satu yang berharga, tetapi sesuatu yang berharga yang memiliki hubungan khusus yang dekat dengan Tuhan. Nah, pada
poin pertama diikat oleh hubungan khusus, kemudian kita lanjut di poin kedua adalah diperoleh dengan usaha khusus. Nah, umat kepunyaan Allah sendiri ini diperoleh dengan usaha Allah, yaitu menebus kita dari yang tadinya milik dosa menjadi milik Kristus, menjadi milik Allah. Nah, ini melalui karya Yesus Kristus, karya keselamatan yang dikerjakan oleh Yesus. Kita melihat di dalam Roma 3 ayat yang ke-24. Roma pasal yang ketiga ayat yang ke-24. Di sini dikatakan, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Nah, kata penebusan di sini adalah kata yang biasa digunakan pada masa itu di dalam istilah pasar ya, pasar khususnya pasar budak gitu. Nah, memiliki arti yaitu dibeli. Nah, ketika seseorang ingin membebaskan budak, nah dia menggunakan kata ini dibeli atau ditebus. Nah, di sini kita melihat Allah telah membeli kebebasan kita, telah menebus kita. Kini kita bukanlah milik Allah sendiri, tetapi kehidupan kita adalah milik Tuhan. Nah, uniknya jika seorang membeli budak, tentu dia dibebaskan dari pasar budak, tetapi menjadi budak dari orang yang membeli itu atau keluarga orang itu gitu ya. Nah, di sini berbeda dengan kita, ada kata lain, ada arti lain dari kata ditebus, yaitu Tuhan tidak menjadikan kita budak lagi ya, membeli kita, tetapi di sini ya, kata penebus ini salah satunya memiliki arti mengangkat atau menjadikan anak. Ya, kita lihat di dalam Galatia 4 ayat yang kelima. Galatia pasal yang keempat, ayat yang kelima. Ia, Yesus, diutus untuk menebus mereka yang takut kepada hukum Taurat, supaya kita diterima menjadi anak. Ya, puji Tuhan, kita ditebus untuk diangkat menjadi anak Allah. Kita bersyukur dan istilah berikutnya adalah harga tebusan. Kita melihat kita dibayar dengan sangat mahal, yakni dengan darah anaknya. Di dalam Kisah Para Rasul, pasal yang ke-20 ayat yang ke-28, di sana dikatakan kita diperoleh Allah dengan darah anaknya sendiri. Oleh darah Yesus Kristus, oleh darah yang mahal, kita boleh diangkat menjadi anak. Dan di dalam Matius 20 ayat yang ke-22, firman Tuhan yang sudah sering kita dengar, Matius 20 ayat yang ke-28 maksud saya. Sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Nah, ini yang kita syukuri, makna menjadi umat kepunyaan Allah sendiri, yaitu diikat oleh hubungan khusus yang dekat dengan Allah, bahkan seorang anak gitu ya. Kemudian harta kesayangan Tuhan yang diperoleh dengan usaha khusus, yaitu melalui Yesus Kristus. Nah, selanjutnya kita maju kepada tujuan Tuhan. Mengapa kita harus menjadi milik kepunyaan Allah? Apa maksud Tuhan? Kita lihat kembali di dalam 1 Petrus 2 ayat yang ke-9b, di sana dikatakan supaya kita memberitakan perbuatan-perbuatannya yang besar. Perbuatan Allah yang besar harus dinyatakan dalam kehidupan orang-orang yang merupakan milik Tuhan. Di sisi Allah, kepemilikan eksklusif Allah bagi kita berkaitan erat dengan status kita sebagai bangsa yang kudus. Kita dipisahkan dari dunia, dipanggil dari kegelapan kepada terang Tuhan. Kita dipisahkan secara eksklusif menjadi milik Allah, maka kita harus hidup dengan Allah, hidup dekat dengan Allah, sehingga hidup kita mencerminkan karakter Kristus di dalamnya. Nah, kita menjadi saksi Tuhan di dalam setiap aspek kehidupan kita, dimanapun kita berada, khususnya ya, di dalam keluarga kita, di dalam lingkungan tempat tinggal kita, di dalam pekerjaan kita, bisnis kita, di dalam pelayanan. Kita harus menunjukkan karakter Kristus, kita memberitakan kasih-Nya Tuhan, kuasa-Nya Tuhan yang sudah Tuhan nyatakan dalam menyelamatkan kita dan menjadikan kita umat kepunyaan Allah. Nah, di sini kita juga akan melihat salah satu kesaksian hidup ya, kisah nyata dari seorang
pendiri gerakan Metodis, yaitu John Wesley. Nah, dia memiliki satu pengalaman hidup dan menceritakan apa artinya menjadi milik kepunyaan Allah. Nah, ketika John Wesley masih kecil, suatu hari di malam hari terjadi kebakaran yang besar di rumah tempat ia tinggal bersama keluarganya. Nah, pada malam hari itu eh, terjadilah kepanikan ya di tengah kebakaran. Pada saat itu John masih berusia 5 tahun dan dia tertinggal di dalam rumah. Nah, api itu semakin besar, seluruh keluarga sudah menangis. Mereka berpikir bahwa John sudah terjebak di dalamnya dan tidak mungkin selamat gitu ya. Namun keajaiban terjadi, tetangga mereka membentuk seperti formasi ya, formasi rantai manusia. Mereka memanjat, kemudian mereka menarik John yang berusia 5 tahun itu keluar dari jendela dan itu tepat sebelum rumah itu roboh. Kalau kita tahu ya, mungkin kalau kebakaran, ketika kebakaran sudah besar, maka akan ada satu waktu, satu momen akan ambruk rumah itu dan John dikeluarkan tepat sebelum rumah itu roboh. Nah, setelah kejadian itu, eh, ayahnya Samuel Wesley berkata sambil memeluk John, "John, engkau adalah bara yang diambil dari api." Nah, ayah John meyakinkan John bahwa John diselamatkan bukan karena kebetulan, melainkan karena Allah memiliki tujuan khusus untuk hidupnya John. Nah, kisah ini terus membentuk perjalanan hidup John. Ia terus meyakinkan dirinya bahwa dia adalah milik kepunyaan Allah yang telah diselamatkan untuk tujuan tertentu. Dan sepanjang hidupnya, ia melayani Tuhan, ia hidup memuliakan Tuhan, ia berkhotbah hingga akhir usianya, dan membawa banyak orang, banyak jiwa kepada Kristus, hingga akhirnya dia menjadi pendiri gerakan Metodis yang sangat berperan di dalam sejarah kekristenan maupun gereja. Nah, mungkin apa yang bisa kita pelajari dari kehidupan dan kisah John, mungkin tidak banyak di antara kita yang pernah mengalami satu kejadian khusus di mana Tuhan menyelamatkan kita dari ambang kematian. Mungkin kita tidak mengalami itu, tetapi sadarkah kita bahwa kita hampir saja mati karena api dosa? Kita sedang berjalan pada saat sebelum kita mengenal Tuhan, kita sedang berjalan di dalam ketidaktahuan kita berjalan menuju api maut. Karena dosa kita, tidak ada jalan lain, kita seperti berjalan sambil dirantai menuju satu mungkin seperti rumah John yang berapi gitu ya, yang akan mendatangkan maut. Tetapi di sini kita bersyukur ketika Tuhan menyelamatkan kita dari api dosa itu, kita ditebus, kita menjadi milik Allah, kita tahu bahwa kita diselamatkan untuk sebuah tujuan, yaitu seperti firman Tuhan yang sudah kita dengar, menjadi saksi bagi perbuatan-perbuatan besarnya Tuhan. Sebagai milik kepunyaan Allah, apakah kita sudah hidup sesuai panggilan itu? Sesuai dengan tujuan Tuhan menyelamatkan kita, mari kita terus bersyukur dan ingat kembali bahwa hidup kita adalah anugerah yang berharga. Kita dipanggil untuk mempersembahkan sepenuhnya, untuk menjadi sepenuhnya umat kepunyaan Allah. Mari kita jalani identitas dan tanggung jawab yang istimewa sebagai milik Tuhan ini dengan penuh ucapan syukur dan terus kita memancarkan kasih Tuhan di dalam kehidupan kita. Dan percayalah, setiap janji-janji Tuhan, berkat-berkat Tuhan yang Tuhan sediakan bagi umat kepunyaan Allah sendiri, umat kepunyaannya, kini telah menjadi bagian kita. Satu warisan rohani juga ketika kita menjadi umat kepunyaan Allah. Pada saatnya nanti kita akan memperoleh kehidupan kekal yang Tuhan janjikan. Oleh sebab itu, mari kita terus hidup, berkenan kepada Tuhan, hidup terus menjadi saksi Kristus. Demikianlah firman Tuhan, mari kita kembali bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Besarlah anugerah Tuhan dalam kehidupan kami. Kami bersyukur di saat kami hampir masuk ke dalam maut, tetapi Tuhan memanggil kami. Tuhan menebus kami dengan
darah-Mu yang mahal, Engkau menyelamatkan kami, dan kami tahu kini hidup kami adalah milik Tuhan. Kami ditebus Tuhan untuk tujuan khusus, yaitu memberitakan perbuatan Tuhan yang ajaib. Tuhan, mampukan kami, Roh Kudus, hadir terus dalam hidup kami, mengingatkan kami, membawa kami untuk selalu menceritakan kebaikan Tuhan, menyaksikan Kristus dalam hidup kami, sehingga banyak jiwa boleh mengenal Tuhan, sehingga banyak orang boleh juga diselamatkan dan menjadi milik kepunyaan Tuhan. Satu status yang istimewa, satu hal yang luar biasa ketika kami boleh diangkat menjadi anak-Mu yang boleh terus dekat dengan Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, kami bersyukur untuk firman-Mu dan kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.